kebijakan bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Saya Nabila Suci Yolanda dengan nomor pokok mahasiswa 041220000016, program studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musirawas. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi pada mata kuliah kewirausahaan yang dimana dosen pengampunya Bapak Dr. Andes Ayub Arpan Magister Sains. Baiklah, dalam pembahasan materi pada mata kuliah kewirausahaan ini dimana mengenai pertemuan pertama yaitu menjadi wirausaha. Sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu apa itu kewirausahaan. Wirausahaan merupakan sebuah ilmu, seni, dan keterampilan informasi dan dana yang ada guna memperoleh hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam berkarir. Adapun syarat inti untuk menjadi wirausaha yaitu administrasi skill, technical skill, financial skill, human skill, dan conceptual skill. Pun syarat yang harus ditaati dalam menjadi wirausaha yaitu harus konsekuen, harus konsisten, dan harus komitmen dalam menjalankan tugasnya. Lanjut pada pertemuan kedua, yaitu seorang wirausaha. Cara menjadi seorang wirausaha, yang pertama, menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan kegigihan, sehingga usahanya tumbuh. Yang kedua, bersahabat dengan ketidakpastian. Yang ketiga, menjalankan usaha yang real, tidak spekulatif. Yang dimaksud dengan usaha yang real didasarkan dengan motif melayani dan memperoleh kemandirian dengan tulus, kerja keras, berinovasi, membangun secara bertahap, menjaga nama baik, membangun reputasi bukan sekedar passive income, tetapi usaha yang sesungguhnya. Sedangkan spekulatif itu didasari motif ingin cepat kaya dengan cara instan, tidak peduli dengan kerugian pihak lain, yang penting saya untung, pendidikan dan kehidupan tidak dianggap penting. Pola pikir wirausaha tersebut yang pertama, berpikir simpel. Yang kedua, selalu mencari peluang. Yang ketiga, mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Yang keempat, hanya mengambil peluang terbaik. Yang kelima, fokus pada eksekusi. Pada materi pertemuan ketiga, berpikir kreatif. Berpikir kreatif yaitu melihat dengan sudut pandang baru, menemukan hubungan baru, membentuk kombinasi baru. Apa yang dimaksud dengan melihat dengan sudut pandang baru? Sebenarnya, masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Tips meningkatkan kreativitas. Yang pertama, tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi. Tujuan, mempelajari seni musik serta berolahraga jalan kaki tanpa alas. Kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi untuk meliminir hambatan tersebut. Biasakan berpikir berbeda. Pada pertemuan keempat, karakter wirausaha sukses, motivasi diri sendiri atau self-motivation. Ciri atau indikator kewirausahaan itu yaitu menurut Munawir Yusuf 1999, yang pertama motivasi berprestasi, yang kedua kemandirian, ketiga kreativitas, keempat pengambilan resiko, kelima keuletan, keenam orientasi masa depan, ketujuh komunikatif dan reflektif, kedelapan kepemimpinan, 9 locus of control, 10 perilaku instrumental, 11 penghargaan terhadap uang. Ada beberapa karakteristik wirausaha yaitu berprestasi tinggi, mampu mengambil resiko, dapat memecahkan masalah yang ada, mencari peluang yang baru, tingkat energi yang tinggi, percaya diri, serta meningkatkan emosi yang sesuai saat melakukan usaha. Pertemuan keenam, kita hidup dengan kejelasan tujuan berorientasi pada tindakan. Maka dengan menggunakan langkah-langkah, misalnya yang pertama, tetapkan tujuan akhir seperti hidup yang bahagia, sehat. Yang kedua, menentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut, seperti menyelesaikan studi. Yang ketiga, perhatian setiap kemajuan yang sudah dicapai, seperti mengevaluasi. Nah, pada saat itu ada etos kerja. Etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki seseorang dengan melakukan sesuatu dengan tekad, bekerja keras, dan memberikan yang terbaik.
Karakter orang yang mempunyai etos kerja. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, menghargai waktu. Yang ketiga, inisiatif. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, memiliki dedikasi yang tinggi. Pola dan prinsip hidup. Yang pertama, kerja keras. Yang kedua, nabung minimal 50% dari pendapatan. Yang ketiga, belilah barang yang murah sesuai kebutuhan. Yang keempat, jangan berhutang. Yang kelima, melakukan investasi. Keenam, analisis ini menggambarkan elemen yang perlu atau harus ada dalam sebuah perencanaan yang dapat dipahami. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.